Frustasi, anak jadi pecandu barang haram. Ibu asal Sumatera Selatan minta bantuan ke Pak Deddy Mulyadi, datang ke beliau. Yuk kita simak kayak apa videonya. Sama siapa kesini? Bapak dari mana? Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini ibu dalam rangka apa? Jauh-jauh dari Lubuk Linggau ke sini? Saya tuh dari awal Pak, ini sudah saya rehab 2 kali. Direhab di mana? Di Sumatera Selatan. Asa Selampari. Emang rusak rumahnya direhab? Perbuatannya. Oh, perbuatannya. yang rusak. Emang pakai apa? Tanya Pak Deddy. Narkobanya apa? Sabu. Kok nyampe Lubuk Linggau sabu? Banyak. Dapat dari siapa? di Bandar. Bandar. Ada bandarnya? Ada. Namanya siapa? Enggak tahu Pak. Nggak tahu, tapi yang jelas jualan. Iya. Bandarnya nggak ada yang nangkep? Enggak. Belum ada yang nangkep apa Belum, enggak? belum, Oh belum, belum. belum ketahuan. Mm-mm. Oh sejak kapan langganan sabu-sabu? Sejak kecil Pak. Hah? SMP. SMP sudah pakai sabu? Sejak kecil. SMP sudah pakai sabu ya? Sekali beli berapa? 10 kadang ada duit 100. 50.000 segimana sih? Dikit Pak. Oh terus kadang 100. Ya. Terus kadang Itulah paling banyak 100. 100. Sejak SMP sampai sekarang tamat SMA? Iya. Tamat SMA. Kalau nggak pakai rasanya gimana? Panas ada Pak. Panas. Gelisah di rumah. Gelisah di rumah. Sekarang udah berapa lama nggak pakai? Udah setengah bulan lebih. Gelisah? Enggak, karena enggak di daerah rumah. Oh harus jauh. Oh kalau enggak ketarik lagi. Iya. Harus dikurung ini 3 tahun. 2 kali merasa pengen. Jangan. Coba saya ingat lagi kan. Ibaratnya anak-anak tuh masih ada. Tidak cuma dia baik kan. Jadi harus tetap kuat. Sama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Saudara Sekda hadir. Dan sekarang Inilah reaksi netizen ketika Pak Wagub Jabar mencari Pak Sekda di rapat. pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Waduh, ada yang lagi ribut nih kayaknya nih. Awas loh Pak, banyak yang memanfaatkan kondisi ini loh. Buat yang belum tahu, video tadi itu direkam pada saat rapat paripurna di DPRD yang dilakukan dalam beberapa hari ke belakang. Konteksnya terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2024, di mana Pemprov Jabar memiliki hutang sebesar 300 miliar kepada BPJS. Pertanyaan inilah yang akhirnya direspon dengan video tadi. Berdasarkan dengan pernyataan Pak Herman di akun Instagramnya, di mana pada hari tersebut beliau sedang melakukan pendampingan terhadap Menko PMK terkait dengan bencana yang terjadi di Purwakarta. Nah, menurut gua apa yang dilakukan oleh Pak Erwin sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada rapat tersebut itu nggak etis dan sebuah kesalahan. Kenapa salah? Pertama, jika memang itu sebuah masalah seperti yang dikatakan oleh Pak Erwin, berarti itu adalah masalah internalnya Pemprov Jabar. Seharusnya beliau itu menjaga masalah tersebut, bukan malah diumbar di dalam rapat paripurna. Kedua, dengan adanya pernyataan tersebut, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak baik antara Wakil Gubernur dengan Sekdanya, di mana harusnya ini tidak terjadi. Karena dalam suatu pemerintahan yang baik, harusnya Sekda, Wakil Gubernur dan Gubernur itu bersinergi untuk membangun provinsi yang lebih baik. Ketiga, hal ini menunjukkan bahwa adanya koordinasi yang tidak baik di dalam Pemprov itu sendiri. Entah karena tidak adanya laporan kegiatan Pak Sekda sehari-hari, which is ini nggak mungkin, karena kalau dilihat dari Instagramnya Pak Herman, di situ terlihat bahwa ada jadwal-jadwal beliau. Dan Pak Sekda itu bekerja sesuai tupoksinya dan sesuai dengan instruksi pimpinan. Yang mana pimpinan beliau yaitu KDM. Sehingga ketika KDM meminta beliau untuk tugas ke sini, ke sana, kemari, beliau harus turut. Berarti antara dua nih, Pak Wakil Gubernur yang nggak tahu atau nggak mau tahu dengan kegiatan Sekdanya. Miskomunikasi seperti ini kan bahaya karena akan membiarkan pihak-pihak luar yang tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang itu menjadi peluru untuk menyerang pemerintahannya itu sendiri. Seperti yang terjadi sekarang, beliau ini muncul lagi. Padahal beberapa jam sebelum beliau itu melakukan postingan tersebut, Pak Herman ini sudah men-share kegiatannya hari itu, tapi masih ditanyain. Emang prinsipnya benci aja kayaknya.
Gue gak ngerti ya kenapa beliau ini segitunya dengan pemerintahan saat ini. Kayak nyari kesalahan banget gitu, dan pengen orang-orang tuh setuju dengan dia bahwa pemerintahan ini tuh gak baik gitu loh. Padahal kan malah sebaliknya ya. Udahlah, harusnya masalah ini gak perlu dibesar-besarkan. Ini hanya masalah miskomunikasi sih menurut gue ya. Dan mungkin kedepannya Pak Wagub harus lebih bijak untuk membedakan mana yang harus disampaikan, mana yang enggak. Dalam perundang-undangan tertulis, wakil gubernur tugasnya membantu gubernur, membantu memegang pemerintahan bersama gubernur. Artinya apa? Naon digawean Kang Dedi sajalan, naon digawean Kang Dedi sajalur. Ampura Pak Haji Irwan Setiawan, urang mah tara ningali Pak Gubernur tina kontenna atawa cacaritan batur secara langsungnya di depan anggota dewan gitu, di depan birokrat yang lain ngingerakeun Pak Sekda atau bawahan lainnya. Nu urang tinggal 5 ka Pak Sekda teh Kang Dedi teh petarung, malah mengayomi urang meninggalin age. Kalau Kang Dedi bilang kerjanya banyak di lapangan, ikutin kerjanya banyak di lapangan. Ini masalah olah Kang Erwan itu nggak sejalan sama Pak Gubernur, terus kurang mempelajari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya kira menjawab permasalahan BPJS itu cukup ditanyakan, cukup untuk dicari akar masalahnya, untuk dicari penyelesaiannya. Yang kalau Kang Erwan ada di ruang rapat itu bisa nyeritain lagi. Kang Erwan secara hierarki di luhurna Sekda, betul, tapi tong gitu atuh nggak elok pura ya mah. Kang Erwan, semoga Kang Erwan masih tetap pada Jawa Barat istimewa, visi misinya masih satu jalur sama Kang Dedi. Mengenai pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan Setiawan, sekarang ini menuai kritik dari netizen, katanya Wagub tidak perlu sindir seperti itu, tidak perlu mengucapkan pernyataan seperti itu. Dalam hal ini kita tidak boleh serta-merta menyalahkan Wagub dalam statementnya ketika dalam rapat, tapi kita juga harus melihat dari perspektif dua sisi. Pertama dari Sekda, apakah Sekda sudah memberikan informasi terkait ketidakhadirannya dalam rapat tersebut? Nah, ini bisa saja miskomunikasi gitu kan. Karena apa? Karena pada dasarnya tupoksi seorang Sekda itu ya kan dalam tahap administratif, melakukan percepatan-percepatan. Ketika gubernur melakukan kebijakan di lapangan, misalkan langsung hari itu langsung eksekusi, ya tugasnya Sekda tuh untuk mendelivery kepada bawahan-bawahannya untuk dilakukan percepatan tersebut. Maka dari itu ya pentingnya Sekda itu untuk memberikan informasi. Nah gitu ya. Jadi mungkin saja Kang Erwan tidak memiliki data ataupun datanya masih minim untuk dipresentasikan di hadapan anggota DPRD. Kenapa kok harus disampaikan? Karena pada dasarnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat, mau tidak mau, suka tidak suka harus disampaikan ya. Misalkan kita apa sih fungsinya DPRD, ya itu adalah bisa dikatakan ya representasi rakyat, itu ya DPRD gitu, karena dipilih rakyat, mereka hadir di sana untuk mendengarkan paparan-paparan persentase mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh gubernur hari ini gitu ya, mewakili Kang Erwan sebagai perwakilan Gubernur Jabar ya kan, dan harusnya Sekda di situ hadir. Dan mungkin ini hanya miskomunikasi, tapi menurut kalian gimana guys? Coba deh komen di kolom komentar, apakah sikap Pak Wagub itu sudah benar atau menurut kalian salah? Coba deh komen deh. Itulah ibu asal Lubuk Linggau, Sumsel, Sumatera Selatan, temui Kang Dedi. Kepada Pak Dedi, ibu tersebut mengatakan ingin minta bantuannya untuk mengatasi anaknya yang sudah kecanduan barang haram, bahkan sejak kecil sudah memakai barang tersebut. Dan untuk Pak Wagub pun dapat kritikan dari netizen atau pemasukan itu mungkin hanya miskomunikasi, nggak perlu saling menyindir. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.